Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang kekasih di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Kembali berjumpa dengan saya Pendeta Yakub Sulistyo. Kali ini saya membuat video yang saya beri judul Kenyataan dari Ketidaknyataan. Apa sih yang dimaksud dengan kenyataan dari ketidaknyataan? Maksudnya adalah sesuatu yang nyata. Apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, itu diawali dari sesuatu yang tidak nyata. Dan itulah yang disebut iman, seperti yang tertulis di dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat yang ke-1. Nanti dibaca sendiri saja Ibrani 11 ayat 1. Bapak Ibu bisa mencatatnya, nanti dilihat apa yang dimaksud dengan kenyataan dari ketidaknyataan. Sesuatu yang nyata, tetapi diawali dari sesuatu yang tidak nyata. Nah, dalam dunia sekuler, itu disebut dengan hukum Law of Attraction, LOA. Apa itu Law of Attraction? Sebetulnya di dalam dunia sekuler yang lain, yaitu hipnoterapi, itu mengaktifkan alam bawah sadar. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang kekasih, baik jemaat yang ada di depan saya maupun yang ada di luar sana yang melihat presentasi ini melalui YouTube ataupun melalui notebook. Ini adalah gambar gunung es. Bapak Ibu Saudara sekalian bisa lihat ya, gambar gunung es. Nah, perhatikan yang kelihatan di permukaan itu sangat kecil. Tetapi yang di bawah yang tidak kelihatan jauh sangat besar. Sehingga jika ada kapal besar menabrak gunung es, pasti akan hancur dan tenggelam. Kapal Titanic yang fenomenal ini membuat sejarah terbelalak, terkejut. Karena pembuatnya yaitu Thomas Andrews dari Irlandia Utara pernah mengatakan pada saat beliau membuat kapal Titanic, kapal yang dibuatnya ini adalah kapal yang sangat canggih, kapal pesiar yang sangat canggih, di mana diberi tingkat keamanan yang sangat tinggi. Bahkan dia katakan bahwa Tuhan sekalipun tidak mampu menenggelamkan kapal buatannya. Harga kapalnya saat itu sekitar 50.000 US dollar. Saya hitung kalau sekarang ini sekitar 720 miliar. Dan itu merupakan kapal pesiar pertama yang tercanggih pada saat itu. Dan memang diberi perlengkapan keamanan yang luar biasa. Tapi ternyata karena kesombongan dari Thomas Andrews ini, Tuhan izinkan dalam pelayaran perdananya tanggal 12 April tahun 1912 di Samudra Atlantik, hanya dengan satu gunung es kecil saja sudah tenggelam kapalnya. Nah, seperti gunung es itulah kekuatan pikiran kita. Alam sadar, yaitu alam yang kelihatan, itu hanya 12% saja, seperti yang Bapak Ibu Saudara lihat di gambar ini. Sedangkan yang tidak kelihatan, itu ada 88%. Apa maksudnya? Maksudnya bahwa kekuatan alam bawah sadar itu merupakan energi besar yang ada di dalam diri kita, yang tentu saja Tuhan sudah berikan kepada setiap umat manusia, seperti nuklir, karena merupakan pusat penyimpanan kekuatan serta energi besar jika benar-benar dikelola dalam kehidupan manusia atau ketika dalam keadaan bahaya. Seperti ketika ada kasus kejadian perang suku di Sanggauledo, saya pernah melihat videonya, ada seseorang yang sudah dimandau, kepalanya sudah pecah jadi dua, masih bisa lari. Kenapa? Itulah kekuatan alam bawah sadar dari orang tersebut. Walaupun sebetulnya sudah seharusnya mati, tetapi masih bisa lari. Atau ada seorang pencuri yang dikejar anjing, saking takutnya dia bisa meloncat sungai yang lebarnya 6 meter atau 7 meter.
Dan itu semua bisa terjadi karena mengalami ketakutan. Jadi kekuatan alam bawah sadar itu seperti gunung es tersebut, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, apakah kekuatan alam bawah sadar itu ada di dalam firman Tuhan? Saya ajak untuk kita merenungkan sejenak Kitab Kejadian pasal 13 ayat 14 sampai ayat yang ke-16 dari Kitab Suci Indonesian Literal Translation. Di sana berbunyi, dan Yahweh berfirman kepada Abraham setelah Lot berpisah darinya, coba arahkanlah pandanganmu dan lihatlah dari tempat engkau berada, ke utara dan ke selatan dan ke timur serta ke barat. Sebab seluruh negeri yang sedang engkau lihat, aku akan berikan kepadamu dan kepada keturunanmu sampai selamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah, sehingga jika seseorang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu akan dapat dihitung. Coba perhatikan kalimat arahkanlah pandanganmu dan lihatlah. Ini merupakan pengajaran awal alam bawah sadar yang Bapak Yahweh ajarkan kepada Bapak Abraham. Jadi Bapak Yahweh meminta Bapak Abraham untuk melihat utara, selatan, barat, dan timur. Itu untuk dilihat dari alam sadar, untuk nanti diajarkan bagaimana alam bawah sadarnya itu harus bekerja. Nah, di dalam Kitab Kejadian pasal 15 ayat yang kelima, di dalam Kitab Suci Indonesian Literal Translation berbunyi, dan dia membawanya keluar dan berfirman, lihatlah ke langit dengan seksama, dan hitunglah bintang-bintang itu, seandainya engkau dapat menghitungnya. Dan dia berfirman kepadanya, demikianlah kelak keturunanmu. Jadi ketika Yahweh katakan, lihatlah ke langit dengan seksama dan hitunglah, itu adalah pandangan alam sadar. Karena tentu saja Abraham akan melihat ke langit dan menghitung. Tetapi kemudian Yahweh katakan, demikianlah kelak keturunanmu. Nah, ini Bapak Yahweh mengajarkan di dalam kalimat tersebut untuk menggunakan alam bawah sadar bahwa nanti seperti itulah keturunannya. Artinya untuk menggunakan alam bawah sadar supaya tercipta. Nah, dalam perjanjian baru, Bapak Ibu Saudara sekalian, Yeshua HaMashiach juga mengajarkan untuk menggunakan alam bawah sadar. Di dalam kitab Matius atau Matius pasal 17 ayat yang ke-20, dalam Kitab Suci Indonesian Literal Translation, di sana dikatakan, dan Yeshua berkata kepada mereka, karena ketiadaan imanmu, sebab sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika kamu memiliki iman seperti biji sesawi, kamu akan berkata kepada gunung ini, pindahlah dari sini ke sana, dan dia akan pindah, dan tidak satupun mustahil bagimu. Jadi di situ Yeshua HaMashiach mengajarkan untuk menggunakan alam bawah sadarnya. Bagaimana mungkin gunung yang berupa benda itu bisa berpindah? Ya, ini adalah menggunakan imajinasi, istilah mudahnya. Dan itulah yang disebut dengan iman. Seperti apakah? Dari ketidaknyataan menjadi nyata. Artinya kita menciptakan sesuatu yang nyata dari yang tidak nyata. Seperti tertulis dalam kitab Markus pasal 11 ayat yang ke-24. Di dalam Kitab Suci Indonesian Literal Translation berbunyi, oleh sebab itu aku berkata kepadamu, segala apa saja yang kamu minta dengan berdoa, percayalah bahwa kamu sedang menerimanya, dan itu akan terjadi padamu. Pada saat kita berdoa sudah dapat atau belum? Belum. Jadi kita menggunakan kekuatan alam bawah sadar untuk menciptakan sesuatu dalam alam sadar. Contohnya, kalau alam sadar kita melihat ada beling di bawah, kemudian kita mau menginjak, maka alam sadar kita, pikiran dan hati kita akan mengatakan apa? Hati-hati, nanti kamu sakit. Jadi alam sadar bahwa kalau kaki kena beling sakit, harus ditidurkan sehingga alam bawah sadarnya yang bekerja. Karena kalau alam sadarnya bekerja,
alam bawah sadarnya tidur, sehingga tidak mampu memiliki kekuatan yang luar biasa. Kira-kira begitu Bapak Ibu saudara sekalian. Nah, saya pernah mengikuti bagaimana secara sekuler juga diajarkan, sama dengan isi firman. Bukannya ada kekuatan setan atau tidak, walaupun tentu saja setan sangat bisa untuk melakukannya, karena setan itu adalah malaikat yang memiliki kekuatan juga, tetapi malaikat yang jahat. Tapi Bapak Ibu, tanpa kekuatan setan pun, dalam diri kita juga sudah memiliki kekuatan bagaikan nuklir yang dahsyat dari Bapak Yahweh yang sudah berikan kepada kita. Nah, coba perhatikan video ini saat saya ikut belajar mengaktifkan alam bawah sadar dan menidurkan alam sadar ketika saya harus meloncat dan di bawah ada beling. Saya tidak sakit. Kita lihat bersama-sama videonya. Lompatnya samaan biasa aja. Oke, tepuk tangan dulu. Angkat, pelan-pelan aja, Pak. Saya ikut itu, Bapak Ibu saudara sekalian, untuk membuktikan apakah hipnoterapi itu ada kekuatan setan atau tidak. Ternyata tidak. Jadi jangan kita itu mengejudge atau menghakimi. Kalau orang Kristen kan seringkali mudah menghakimi, oh ini ada setannya, itu kekuatan roh dan sebagainya. Sebetulnya itu kekuatan alam bawah sadar kita. Tentu Bapak Ibu saudara sekalian tidak boleh ikut-ikutan jika belum belajar bagaimana menidurkan alam sadar sehingga alam bawah sadar yang bekerja. Karena kalau alam sadar kita masih belum tidur, alam bawah sadar kita yang tertidur, maka ketika kita menginjak beling, maka kaki kita akan berdarah. Tapi ketika alam bawah sadar kita yang bekerja dan alam sadar kita tidur, maka seperti apa yang tadi Bapak Ibu saudara sekalian lihat, saya kakinya tidak terluka dan tidak terasa sakit. Nah, kalau yang sudah terlatih, Bapak Ibu saudara sekalian, maka akan seperti ini. Ini ada satu video bagaimana orangnya sudah tua, tapi punya kekuatan alam bawah sadar yang luar biasa. Ini bukan ilmu setan, tetapi karena melatih kekuatan alam bawah sadar dengan berulang kali tentu saja, sehingga pada akhirnya memiliki kekuatan seperti ini. Mari kita lihat videonya bersama-sama. Jangan anggap remeh kakek ini, loh kekuatannya membuat mata terbelalak. 看一下啊，1、2、3、4、5、6、7、8，这8个筷子大家试一下，用刀来砍是砍不断的，回家可以试一下。好，哎，来，来了，你去。那个来，你来，把手机快点，就这么抓紧。哦，拿走。啊，放低一点。请您随便树叶来。 这就不是他准备的道具啊！啊，有钱过年那把符是他自己准备的，我这都是现成的东西。大家看一下，什么叫六脉神剑？其实叫以柔克刚。柔在哪里？在这里，人叫心想事成。大家看一下。抓紧，有3个动不会3个，你上层要抓紧啊，用力抓紧。抓紧。嘿！ Nah, video ini dibuat diharapkan agar di tahun yang baru kita hidup di alam bawah sadar. Maksudnya bukan tidur, karena tidur itu tidak sadar ya, tetapi hidup dengan iman yang dahsyat, sehingga apa yang menjadi kerinduan hati kita akan terkabul dengan doa yang benar kepada Bapa Yahweh Besem Yesua Hamasya Beruah Hakodes. Nanti setelah ini Simeon akan mengajarkan teknik bagaimana menterapi diri sendiri agar terhindar dari emosi negatif.
Nah, nanti saya harap Bapak Ibu Saudara sekalian yang memang mau mencoba, ikuti petunjuknya dengan serius. Lupakan semua orang yang ada di kanan kiri Bapak Ibu Saudara sekalian, ikuti instruksinya agar emosi negatif tidak ada di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kenapa sih perlu ada seperti ini? Karena emosi negatif itu yang menjadi penghambat berkat dikabulkannya doa-doa kita. Oleh karena itu, agar tidak ada hambatan di dalam berkat dan doa-doa kita dikabulkan, kita akan belajar bersama-sama. Dengan harapan tahun yang baru ini, sesuatu yang nyata bisa tercipta dari sesuatu yang tidak nyata. Sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian bisa hidup dalam sukses, damai sejahtera, sukacita, sehat untuk kemuliaan bagi Bapak Yahweh. Demikianlah video yang saya buat, kiranya menjadi berkat di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih. Bapak Yahweh Besem Yeshua Hamasya Waruah HaKodes memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat tahun baru, Tuhan memberkati. Amin.